Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu ke-16 sesudah Trinitatis 27 September 2020 terambil dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan bacaan atau epistel terambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Diikat oleh topik atau tema kepedulian terhadap disabilitas. Dalam bahasa Batak dituliskan marasini roha tu akana martihas. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 adalah Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonathan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Jonathan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Jonathan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Saudara, demikian nats khotbah kita di ibadah minggu ke-16 sesudah Trinitatis tanggal 27 September 2020 diikat oleh topik atau tema kepedulian terhadap disabilitas. Marasini roha tu akana martihas. Saudara, menurut catatan 1 Samuel pasal 17 ayat 12, Daud dilahirkan di Bethlehem Efrata di wilayah Yehuda. Ayahnya bernama Isai. Daud adalah putra bungsu dari 8 anak laki-laki Isai. Pada 1 Samuel pasal 16 ayat 1 ditulis, ketika itu Samuel sedang bersedih dan bahkan dapat disebut berduka cita.
karena Raja Saul yang diurapinya menjadi raja pertama di Israel ternyata melakukan berbagai-bagai pelanggaran terhadap kehendak dan perintah Tuhan Allah, dan membuat Raja Saul itu telah ditolak oleh Allah sebagai raja atas Israel. Saudara, itu sebabnya Tuhan kemudian menyuruh Samuel untuk mengurapi salah seorang dari putra Isai, dan Samuel datang ke Betlehem untuk menemui Isai dan untuk mengurapi salah seorang anaknya yang pas menurut ukuran Tuhan. Pada waktu itu Daud masih sangat muda dan kerja sehariannya adalah menggembalakan ternak orang tuanya Isai. Dalam suatu upacara khusus yang dilakukan oleh keluarga Isai dan dihadiri oleh Samuel, maka Isai memanggil semua putra-putranya satu persatu yang ada di rumah, dan kemudian menyuruhnya berjalan lewat di depan Samuel. Mulanya Samuel kagum sekali melihat putra sulung Isai yang bernama Eliab, dan mengira Eliab itulah yang akan diurapinya. Tetapi Allah berfirman kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikian seterusnya hingga anak yang ketujuh. Tuhan ternyata tidak berkenan mengizinkan salah seorang pun dari ketujuh anak-anak Isai yang ada di rumah itu untuk diurapi oleh Samuel. Dan akhirnya Samuel bertanya kepada Isai, "Masih adakah anakmu?" Isai menjawab, "Masih ada, Daud, tetapi dia sedang menggembalakan kambing domba." Daud dipanggil dari ladang, dan ternyata Daudlah yang berkenan oleh Tuhan untuk diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Saudara-saudara, meskipun Daud sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja menggantikan Saul kelak, tetapi kenyataannya Daud tidak langsung naik tahta menjadi raja. Bahkan dia semakin dibenci oleh raja petahana, yakni Raja Saul. Dan berkali-kali Daud itu diburu dan mau dihabisi oleh Saul, yang menyebabkan Daud harus melarikan diri, bersembunyi, dan menyingkir. Bahkan pernah berpura-pura menjadi seorang gila yang hilang ingatan agar selamat dari pembantaian di Gat. Saudara, hingga pada puncak kemarahan Tuhan atas diri Saul itu, akhirnya Allah tidak lagi berkenan atas Saul. Bahkan mengizinkan Saul itu untuk dibunuh oleh orang-orang Palestina. Dan kemudian Daud pun menggantikan Raja Saul itu menjadi Raja Israel yang kedua. Saudara, setelah kematian Saul, mula-mula Isi-Boset, putra Saul yang masih hidup waktu itu berusia 40 tahun, dialah yang diangkat oleh pegawai-pegawai Saul menjadi raja di Mahanaim. Itu terletak di seberang sungai Jordan, dan bertahta selama 2 tahun. Dan sedangkan Daud diangkat oleh pengikutnya menjadi raja atas kaum Yehuda, yaitu kerajaan Yehuda, selama 7 tahun 6 bulan, dan bertahta di Hebron sebagai ibu kotanya. Tetapi tidak lama kemudian apa yang terjadi? Ternyata Isi-Boset, putra Saul yang berkuasa 2 tahun itu di Mahanaim, kemudian mati dibunuh pegawai-pegawainya sendiri. Dan bangsa Israel mengangkat Daud menjadi raja mereka, dan Daud memerintah di Yerusalem selama 33 tahun. Jadi keseluruhan masa pemerintahan Raja Daud itu menjadi raja adalah selama 40 tahun. Berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 dituliskan di sana. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Saudara,
Dalam sejarah Israel tadi, dan khususnya dalam sejarah perjalanan hidup Daud yang tadinya tidak dinominasikan oleh orang tuanya, ayahnya Isai menjadi raja, ternyata Tuhan memilihnya dan mengurapinya menjadi raja. Saudara, sekarang dalam khotbah ini, Daud sudah efektif dan penuh menjadi raja yang kedua di Israel. Pada zaman dahulu itu, dalam hukum perang, seorang raja bisa melakukan pemberantasan terhadap yang dianggap musuh sampai ke akar-akarnya. Atau istilah yang biasa dipakai adalah hukum genosid. Jadi bagi Daud sendiri, sebenarnya ada kesempatan untuk memberantas habis keturunan Saul di saat itu. Daud bisa saja menghabisi semua keturunan yang ada hubungan darahnya dengan orang yang bernama Raja Saul itu. Bisa. Namun, Daud tidak melakukan hal-hal kejam seperti itu. Tidak melakukan pembantaian, pemusnahan besar-besaran terhadap keturunan Raja Saul yang dahulu pada masa hidupnya sangat membenci Raja Daud. Bahkan pada ayat 1 dan ayat 7 tadi disebut, dia memiliki suatu perjanjian khusus dengan anaknya Raja Saul, Jonathan, teman akrabnya. Dia memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Jonathan. Saudara, lihat ayat 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Lihat itu, oleh karena Yonatan. Rupa-rupanya inilah yang selama ini tersimpan dalam hati, dalam benak, dalam pikiran daripada Daud. Kapan saya akan membalas kasihku? Lihat itu, bukan membalas dendamku. Bukan itu kalimat daripada Daud. Kapan saya membalas kasihku kepada keturunan Raja Saul? Meskipun di zaman dahulu, di zaman Raja Saul itu berkuasa, dia selalu berusaha untuk menangkap, membunuh, memusnahkan, menghabisi saya. Bahkan, saudara-saudara, Daud berusaha sekarang mencari siapa yang bisa memberi kabar, memberi berita, memberi informasi tentang keturunan Raja Saul. Di mana sekarang? Apakah ada yang masih hidup? Saudara, pada ayat 2 sampai ayat 6 diberitakan, ternyata ada seorang bernama Ziba, hamba keluarga Raja Saul, yang mengetahui, yang tahu betul-betul bahwa masih ada sekarang keturunan Raja Saul itu. Di sana dituliskan, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya bernama Mephiboset, tinggal di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Dan kemudian Raja Daud menyuruh, jemput, bawa dia kemari supaya saya menunjukkan kasihku kepada keturunan Raja Saul. Saudara, luar biasa kebaikan Daud ini. Dia berhati sangat-sangat mulia. Sekarang ditemukan ada pinopar atau cucu dari Raja Saul, anak dari Yonatan itu sendiri, bernama Mephiboset. Tetapi keadaan Mephiboset itu ternyata adalah disabilitas. Cacat, kedua kakinya lumpuh. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud kepada Mephiboset, orang yang disabilitas, penyandang cacat ini? Setelah Mephiboset bertemu dengan Daud, pada ayat 8 dituliskan, sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara, Mephiboset sendiri menganggap diri sekarang sudah setara atau seperti seekor anjing mati. Gak ada lagi artinya, gak ada lagi gunanya. Merasa tidak layak sebenarnya di hadapan Daud. Bahkan Mephiboset merasa bahwa selama ini ia sudah kehilangan jati dirinya, sudah kehilangan identitasnya, kemanusiaannya yang paling berharga. Karena sudah sekian lama ia terbuang, gak berguna lagi sama sekali. Dan semuanya itu sekarang saat ini di hadapan Daud berubah total. Berubah total. Apa yang dilakukan oleh Daud terhadap Mephiboset yang penyandang disabilitas ini? Daud ternyata memulihkan kegersangan hati Mephiboset, memulihkan citra, semangat, damai sejahtera, rasa aman diberikan kepada Mephiboset.
Cukup besar perhatian Raja Daud. Ia memberikan pengharapan baru, semangat baru dia pulihkan, dia memberi. Dia merasa dihargai dan ditempatkan oleh Daud di posisi yang tinggi. Pulih kembali harga dirinya. Karena Daud mengatakan, mari kita sama-sama makan di meja yang sama. Dihargai sangat-sangat oleh Daud, Bapak Ibu. Saudara, disinilah kerendahan hati Daud. Dan kemudian ditinggikan oleh Tuhan. Kita teringat ucapan Yesus yang mengatakan, siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas pasal 14 ayat 11b. Saudara, itulah upah daripada orang yang rendah hati. Tuhan yang meninggikannya hingga ke tempat yang paling tinggi menjadi raja. Saudara, apa yang dapat dipelajari, ditiru, dihidupi lewat sejarah hidup dan perbuatan Daud kepada sang penyandang cacat Mephibosheth ini dihubungkan dengan topik minggu kepedulian terhadap disabilitas. Ini ada beberapa, Bapak Ibu. Pertama, jalan hidup tidak selalu mulus. Makanya kita harus setia kepada Tuhan. Itu yang pertama. Saudara, kita sudah ikuti seberkas sejarah perjalanan hidup Daud, mulai dari rumah ayahnya hingga menjadi raja besar selama 40 tahun. Ternyata banyak tantangan. Dia sangat-sangat dilecehkan. Keluarganya sendiri pun, orang tuanya pun tidak mendukung dia menjadi raja, menjadi pembesar. Dan seterusnya dia sering diancam, mau dihabisin, sampai dia berpura-pura tadi menjadi orang gila asal selamat. Saudara, Daud menjalani hidup ini penuh dengan kesabaran. Dia mau dibimbing oleh Tuhan. Tetapi semua ujian, semua kesulitan, semua tantangan yang dia hadapi selama ini membuat dia semakin bersemangat. Kokoh dalam pendirian, tidak ada istilah putus asa dalam hidupnya. Saudara, jika dalam perjalanan hidup kita, hidup saudara, kita menghadapi berbagai-bagai tantangan, menghadapi berbagai-bagai rintangan pergumulan, karir kita, prestasi kerja kita, kenaikan pangkat kita, jabatan kita sering dihalang-halangi, diganggu, dirintangi, tidak naik-naik. Banyak yang mengganggu, banyak yang cemburu, yang iri hati kepada kita, kepada saudara. Kita mau dijatuhkan oleh banyak orang. Tetapi belajar dari pengalaman Daud ini, Bapak Ibu. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Unang madili. Itu semuanya adalah mendidik kita, mendewasakan kita, melatih diri kita akan semakin tangguh, semakin kuat, kokoh, matang dalam menghadapi setiap persoalan, mulai yang terkecil sampai dengan problema-problema hidup yang besar. Sekali lagi, jangan mau putus asa. Jabatan yang tinggi sedang menantimu, Bapak Ibu. Karirmu akan diberkati oleh Tuhan. Satu persatu si penantang kita itu akan dijatuhkan oleh Tuhan sendiri. Dan kemudian kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud mengingat janjinya kepada Jonatan. Saudara, itu tadi kita temukan pada ayat 1 dan ayat 7. Kebaikan Daud terhadap Mephibosheth, cucu Saul, si anak Jonatan itu tidak terlepas dari perjanjian yang pernah diikat oleh Daud dengan Jonatan di 1 Samuel pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 23. Isi perjanjian itu adalah dalam keadaan apapun, kita, Daud dan Jonatan, harus saling mengasihi, kasih mengasihi, dan setia kepada Tuhan. Itu isi perjanjian antara Daud dan Yonatan. Saudara, dalam khotbah ini sekarang, Daud merealisasikan, menerapkan, serta memenuhi perjanjian kasih itu. Dalam khotbah ini, Bapak Ibu, direalisasikan oleh Daud kepada putra sahabat karibnya Yonatan itu sendiri, yakni Mephibosheth. Mephibosheth sekarang yang menikmati hasil perjanjian antara Daud dan Jonatan, bapaknya. Daud tidak melupakan janji yang pernah dia ucapkan kepada sahabat karibnya setelah dia naik pangkat, naik jabatan, pemimpin yang tertinggi, menjadi raja yang kedua di Israel. Saudara, Daud tidak lupa daratan, tidak lupa kacang akan kulitnya. Saudara, mari kita belajar dari konsistensi Daud ini.
Kita harus setia kepada perjanjian kita dengan siapa saja pun yang pernah kita ucapkan kepada sesama, kepada teman, kepada saudara, bahkan terlebih kepada khususnya kepada Tuhan. Janji adalah hutang. Ucapan kita sekarang, janji adalah hutang. Mari kita konsisten memenuhi semua janji-janji kita. Apa janji-janji yang pernah kita lakukan, kita sebutkan, kita ucapkan Bapak Ibu, kita ingat banyak. Beberapa di antaranya, kita berdiri di altar saat maka tidak kunhapursiaon toh, naik CD serta mengucapkan janji kesetiaan kita kepada Tuhan dalam iman. Harus kita percaya kepada, pegang Allah Bapa, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan kepada Roh Kudus. Pegang janji kita pada waktu maka tidak kunhapursiaon, naik CD itu Bapak Ibu. Kita berdiri di altar mengucapkan janji nikah kita dahulu. Makanya jangan ada suami dan istri yang masih mau bermain-main mata kepada istri, kepada suami orang-orang lain. Jangan Anda sudah mengkorupsikan janji pernikahan kepada Tuhan. Ketika kita membawa anak-anak kita kepada baptisan kudus, apa janji kita Bapak Ibu kepada Tuhan? Janji kita harus mau mengajari manugu-nugu akadanaki di bagasaka porsiaona kepada Tuhan. Wah, kita lakukan itu. Kita jalankan, kita ingat janji-janji kita itu Bapak Ibu. Kita menerima tahbisan bagi kita para pendeta misalnya. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi sintua, jadi partohonan gereja, parhalado gereja. Nah, ini menjadi pertanyaan sekarang. Taulah hodo jajitai tatiup dogomos. Janjitai, jangan kita main-main dengan janji suci kita Bapak Ibu, jangan laksanakan. Meski banyak tantangan, meski banyak pergumulan yang harus kita hadapi dalam pelayanan-pelayanan kita. Banyak yang tidak mendukung kita, tapi banyak juga yang mendukung kita. Terutama yang mendukung kita adalah Tuhan Roh Kudus. Kita pegang semua janji-janji kita. Yang ketiga, hormati dan hargai para penyandang cacat disabilitas. Hormati penyandang cacat disabilitas. Menurut 2 Samuel pasal 4 ayat 4, pada saat Mephiboset berusia 5 tahun, ayah dan kakeknya meninggal dalam pertempuran di Gunung Gilboa. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, kita dapat informasi. Ketika ada kabar tentang kematian Saul dan Yonatan, inang pengasuh Mephiboset mengambil si Mephiboset ini dan melarikan diri dengan panik karena takut orang Filistin akan membunuh anak itu. Dalam kepanikan itulah Mephiboset jatuh. Atau mungkin sengaja dijatuhkan saat orang-orang melarikan diri, sehingga saat itu ia menjadi timpang pada kedua kakinya dan tidak dapat berjalan lagi sama sekali. Saudara, jadi Mephiboset itu adalah orang yang disabilitas, penyandang cacat. Saudara, mari kita tiru dan hidupi sikap Daud dalam menerapkan kasihnya kepada kaum disabilitas ini, yakni orang cacat, orang yang tidak mampu, baik dia tidak mampu secara fisik atau mental, intelektual, disabilitas secara rohani, cara berpikirnya rendah, ada keterbatasan di bidang ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagainya. Itulah disabilitas Bapak Ibu. Sesuai dengan topik minggu kita. Kalau Daud sangat memperhatikan kaum disabilitas yang dalam khotbah ini bernama Mephiboset. Sesudah naik jabatan tahtanya menjadi pemimpin tertinggi di Israel, Daud tidak lupa daratan, tidak lupa kacang akan kulitnya tadi kita sebut. Bagaimana dengan kita? Sesudah berhasil dalam karir, mendapatkan jabatanlah, berkatlah, pangkat atau rezeki, berhasil meniti karir kita. Wah Bapak Ibu, kita diingatkan, jangan kita lupa daratan. Gabi pisma tatasin malolokta, kita pandang rendah akan amartihas, kita menjadi merasa jijik kepada orang-orang cacat. Mari peduli kita, Bapak Ibu, peduli kita. Bahkan terbuka kita untuk membantu mereka. Terbuka kita untuk men-share berkat-berkat yang kita punyai kepada penyandang berbagai-bagai kekurangan-kekurangan, baik kekurangan fisik, ekonomi lah, moral lah, pendidikan lah, dan sebagainya. Kita terbuka untuk peduli kepada mereka.
Yang keempat, apa yang kita pelajari timba dari khotbah ini? Tuhan sudah menghapus disabilitas rohani kita dengan menjadikan kita menjadi anaknya, anak-anak Tuhan. Saudara, dalam hal ini ada dua yang harus kita camkan. Di hadapan Tuhan kita adalah penyandang cacat karena dosa. Bila Daud mencari Mefiboset, Yesus juga mencari kita orang-orang berdosa, orang-orang cacat rohani, untuk diubahkan. Yesus Kristus sendiri mengangkat kita dari jurang kecacatan itu dan membersihkan kecacatan serta mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Mari kita pelihara, mari kita jaga status baru kita sebagai anak-anak Tuhan ini. Kita sangat-sangat berharga di mata daripada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan kembali lagi kita ke status yang lama dulu itu. Jangan semburkan lagi diri kita ke lumpur kotor dosa. Dosa apapun itu. Sehingga kita kembali cacat. Balik lagi menjadi orang disabilitas rohani. Saudara, Kristus sudah mati untuk menghilangkan disabilitas kita. Makanya kita harus hargai keselamatan kita. Hargai status atau kedudukan baru kita dengan menjaga diri kita, menjaga ucapan kita, menjaga pikiran kita, jaga perilaku sehari-hari kita. Kita supaya menjadi tetap anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, orang disabilitas jangan pernah putus asa. Saudara, bila saat ini situasi kita ada yang seperti Mefiboset, bila pendengar khotbah ini ada yang timpang dalam banyak hal. Mungkin timpang dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam fisik, dalam usaha. Sehingga kita masuk ke golongan disabilitas. Jangan pernah kita merasa hidup kita tidak berharga. Apalagi jangan kita pernah menjadi putus asa. Ingat, Tuhan bisa menyuruh Daud masa kini memulihkan keadaan kita. Kalau dahulu Daud disuruh Tuhan untuk memulihkan Mefiboset, maka Daud masa kini juga akan disuruhkan oleh Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Dan lebih daripada Daud, ada satu pribadi yang sangat mempedulikan keadaan kita, yang sangat mengasihi kita. Siapa itu? Di tangannya lah ada pemulihan. Di tangannya lah ada masa depan yang baik. Pengharapan-pengharapan baru yang pasti. Dialah Yesus. Dan di dalam Yesus kita berpengharapan bahwa di balik hujan ada pelangi yang indah. Amin Bapak Ibu, amin. Turku epistel pembacaan di minggu ke-16 sesudah Trinitatis 27 September 2020 dari kitab Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Sudah saya upload di YouTube, dan jika Bapak Ibu serta saudara-saudara berkenan mendengarkannya, buka di YouTube channel saya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-16 sesudah Trinitatis 27 September 2020 dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8 ini. Agar semakin banyak orang yang menyadari pentingnya kepedulian terhadap disabilitas termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di rumah kita masing-masing ataupun di gereja kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah saya rekam saat ini. Berkati firman ini, berkati jemaat yang akan mendengarkan firman ini. Berkati Tuhan hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya saya memohon kemuliaan kebesaran Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya